Shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Luar biasa kasih setia Tuhan. Boleh ada sampai hari ini 25 Juni 2020. Kita kembali dalam program Kasih Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, kami mohon maaf atas keterlambatan kami sampai hampir 20 menit. Saudara, karena ada sesuatu hal. Dan kalau tadi pukul 17.00 kami belum bisa hadir dalam program Kasih Kristus karena ada pelayanan tadi sore, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi saya percaya di malam yang indah ini kita akan kembali satukan hati untuk memuji menyembah. Haleluya. Shalom Pak Dwi, Tuhan memberkati. Mata air di padang gurun, daya suka di matamu, serahkan hidupku padamu. Shalom Bu Yeti, Tuhan memberkati.
Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan Jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang. Salam Santi, salam Natalia, salam Tasya. Tuhan memberkati. Berserah, Ku berserah. ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang Seluruh hidupku. ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah,
Bapa, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan kemuliaan-Mu, sehingga di hari ini Tuhan, hari Kamis 25 Juni Tuhan, kami boleh melaksanakan live di malam ini. Setelah tadi sore belum bisa melaksanakan live karena ada pelayanan Tuhan, dan malam ini kami boleh Amin. Terima kasih. melaksanakannya, boleh memberi berkat, boleh menyampaikan firman-Mu kepada sesama kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati acara live kali ini sehingga Amin. boleh berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu Buria sebagai Amin. pembawa firman. Kiranya apa yang disampaikan, apa yang diucapkan Tuhan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom Pak Joko, Tuhan memberkati. Dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk rumah Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Glory, haleluya. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, saat nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Saat nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus Haleluya. dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah, Glory bagi Rajaku. ku sembah-Mu, ku menyembah.
Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus. Engkau Allah yang Maha Kudus. Berfirmanlah kepada setiap kami. Kami rindu firman-Mu. Engkau Allah yang Maha Kudus. Engkau bebas bekerja di malam ini atas kami, tim BDA, juga semua saudari kami yang streaming. Terima kasih Allah yang Maha Kudus. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memohon maaf karena keterlambatan. Dan tadi saudara di pukul 17.00 kami tidak dapat hadir dalam streaming sore tadi karena ada pelayanan saudara. Tadi sore kami melayani dari Kedar dan Nebayot ya. Kita melayani beberapa jiwa sehingga sampai hampir sudah lewat jam live kami saudara. Sehingga saudara kami tidak bisa live. Dan tadi pun kami mohon maaf karena keterlambatan. Banyak hal yang luar biasa yang hari ini boleh Tuhan izinkan. Tapi saya percaya Tuhan beri kita kekuatan untuk bisa tetap streaming sore yang indah ini. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Yang kemarin saudara melanjutkan yang kemarin, di mana temanya berjalan bersama Tuhan. Yang pertama kemarin kita sudah sampaikan, yang pertama berdoa, yang kedua merenungkan firman, dan ini di bagian poin yang ketiga, yaitu bersaksi, menyaksikan cintanya Tuhan. Saudara, diawali dengan melakukan dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sebab tanpa mengalami dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saya dan saudara tidak akan bisa bersaksi. Amin. Tanpa saya sampaikan, kekristenan bukan berbicara tentang aturan-aturan yang ada, tetapi kekristenan berbicara tentang perjumpaan kita dengan Tuhan, saudara dengan Tuhan. Jadi tanpa kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya dan saudara tidak bisa bersaksi. Tanpa kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apa yang bisa kita ceritakan, apa yang bisa kita saksikan, karena kita nggak mengalami saudara. Dan pribadi yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang artinya memiliki keintiman, hari lepas hari pasti memiliki kesaksian di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apa yang bisa kita saksikan? Gak ada. Shalom Bu Ramdona, Tuhan memberkati. Apa yang mau kita katakan yang gak ada, berarti tidak ada keintiman. Saudara, mari kita belajar untuk boleh memiliki keintiman sehingga hidup kita boleh menjadi saksi, bersaksi. Saudara, mari kita belajar untuk apa? Menyaksikan cintanya Tuhan. Sekecil apapun yang saya dan saudara alami, mari kita saksikan. Tadi saudara, waktu kita melayani ya, yang dibawa bersama Ibu Romdona ya, sudah hadir beliau. Tadi saudara, itu dari Kedar dan Nebayot, tapi saya percaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kasih setia Tuhan akan melingkupi, menolong di dalam setiap masalah persoalan. Kepada siapa? Bukankah Allah datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang yang berdosa, untuk orang yang benar-benar memiliki hati kerinduan, ada kerendahan hati. Dia akan menolong, melakukan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang saksi menurut hukum yaitu pribadi yang melihat, mendengar dan menyaksikan setiap kejadian. Demikian kita, kalau kita nggak berjumpa dengan Tuhan, apa yang mau kita saksikan? Nggak ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi seperti juga murid-murid Kristus, mengalami kuasa Allah melalui kehadiran Kristus. Mereka mengalami, melihat, menyaksikan. Mereka mengalami, melihat, menyaksikan
bagaimana kuasa Tuhan, kesaksian-kesaksian mereka menjadi sangat luar biasa. Berapa banyak yang Tuhan kerjakan, saudara. Apa yang Tuhan kerjakan selama Tuhan di bumi? Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang luar biasa. Berapa banyak jiwa-jiwa mengalami pertolongan Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan. Orang buta dicelikkan matanya. Saudara, semua hal yang terindah yang Tuhan kerjakan di dalam. Tuhan menyembuhkan orang-orang sakit. Berapa banyak saudara kita boleh mengalami kasih-Nya Tuhan dalam hidup setiap kita. Adalah aneh bila saya dan saudara mengaku murid, tetapi kita nggak pernah menyaksikan cintanya Tuhan. Berapa banyak jiwa-jiwa di saat ada persekutuan doa, ya family altar, piston di mana-mana, atau di sebuah gereja, saat diberi ruang untuk bersaksi, saudara, mereka semua nggak ada yang tergerak untuk bersaksi. Saudara, di mana saat ada ruang untuk bersaksi, saya selalu bersaksi menyaksikan cintanya Tuhan. Karena saya mengalami banyak hal bersama Dia. Sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, tahun demi tahun kita boleh mengalami kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengalami hal-hal yang luar biasa, pertolongan tangan Tuhan. Kalau hidup kita itu, saudara, benar-benar mengalami kasih Tuhan, kita akan menyaksikan. Tetapi yang biasa-biasa, ya saudara, tadi ada pertanyaan yang cukup sangat luar biasa ya, dari Bapak Joko Warsito. Maaf Bapak, baru kita jawab ya. Nanti kita mungkin jawab. Saya tadi permisi Pak Joko, apakah dijawab melalui live atau melalui WA, atau saya chatting nanti saudara. Tapi saya rasa kalau dijawab melalui live, biar semua diberkati ya Pak. Pertanyaannya luar biasa. Saudara, tadi ya yang ditanyakan Pak Joko demikian saudara, biar persis ya. Saya akan bacakan. Wah, luar biasa. Saya diberkati dengan pertanyaan. Saudara, beliau menanyakan penjelasan. Puria minta tolong penjelasannya bagaimana masalah pokok anggur yang menempel tetapi tidak berbuah. Ini bukan tidak berbuah, ini bukankah Tuhan itu Maha Pengasih, Penyayang, dan Maha Pengampun? Benar Pak, luar biasa pertanyaan yang berkualitas, berbobot. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah tadi ada pembacaan ya, artikel di atas pertanyaan ini yang sudah saya kutip saudara, yang artinya setiap pokok kita ini pokok anggur saudara ya. Kita pokok anggur, orang yang berjalan bersama Tuhan akan nempel kepada carang. Kita ini, maaf, pokok anggur Tuhan dan kita ini carang. Jadi setiap carang yang tidak nempel kepada pokok anggur, dia akan ditebang, dibersihkan. Sudah berbuah pun firman Tuhan mengatakan tetap harus dibersihkan supaya menghasilkan buah yang lebat. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, dan saya mau katakan, Pak Joko pribadi yang berbuah, ya, pribadi yang berbuah itu melakukan firman. Dan saya bersyukur suami Bu Santi menjadi pelaku firman ya, berbuah luar biasa. Hasilnya pun sampai ke istri dan anak, dan berdampak kepada keluarga. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apabila pokok anggur itu pribadi Kristus dan kita ini carang, apabila kita itu berkata bisa bersaksi karena kita menempel kepada pokok anggur. Kalau kita nggak nempel, kita nggak bisa menjadi saksi. Kita nggak bisa menyaksikan bagaimana Tuhan itu baik. Berapa banyak pribadi yang berkata, saya ini melayani,
saya ini bla bla bla, sepertinya excellent semua yang dikerjakan. Tetapi hasilnya mana? Tidak menghasilkan buah. Di saat tidak menghasilkan buah, Tuhan akan tebang, dibuang. Seperti saat Tuhan ada di bawah pohon ara. Pohon ara itu dilihatnya tidak berbuah. Maka dia mengatakan kepada penjaga pohon ara, tebang, karena aku tidak melihat buahnya. Tapi sang penjaga berkata, berikan waktu 1 tahun lagi, maka pohon ini akan berbuah. Kalau tidak berbuah, aku akan tebang. Demikian saya dan saudara. Kalau kita mengatakan kita anak Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan tapi nggak menghasilkan buah, untuk apa? Hidup hanya fokus ke diri sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Demikian pertanyaannya Pak yang sudah bisa saya jawab. Nanti selebihnya saya akan chatting ya. Saya percaya kuasa Tuhan akan melingkupi saya dan saudara. Setiap pokok, setiap carang maksud saya saudara yang tidak menghasilkan buah akan ditebang lalu dibakar, dikumpulkan dan dibakar. Kita carang, Tuhan pokok, kita sudah berbuah pun Tuhan bersihkan. Melalui apa? Proses yang Tuhan izinkan supaya kita menghasilkan buah yang lebat. Dan buah kita bisa dinikmati banyak orang. Amin. Haleluya. Wah, putri dan putranya Pak Joko banter. Amin. Makanya saya bersyukur, Nang, luar biasa dididik seorang bapak yang takut akan Tuhan. Iya kan? Kita mengucap syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ini benar-benar carang, kita akan menghasilkan buah. Menyaksikan cintanya Tuhan. Lah bagaimana tidak? Carang yang berbuah itu saudara tidak memikirkan resiko. Di saat dia mau melayani Tuhan dan pekerjaannya. Yang pasti melalui hamba Tuhan ya. Yang kelihatan ini. Dan Bapak sudah mempraktekkan. Dan saya percaya hari lepas hari Pak Joko, Bu Santi, Mas Dipta, Mbak Tika dan keluarga besar semakin cinta, semakin delosor kepada Tuhan, semakin diberkati, semakin dipakai Tuhan. Amin. Haleluya. Saya sampai merinding saudara, karena saya rindu keluarga lepas keluarga juga. Gak cuma 1-2 keluarga, tapi semuanya. Kita yang streaming malam hari ini semua harus mengalami kasih Tuhan. Dan tadi saudara, ada beberapa cewek-cewek yang cantik yang kita layani. Kasih setia Tuhan melalui Bu Romdona. Ini penjala manusia ya. Banyak hal yang indah saya rindu. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Banyak kesaksian yang kita sampaikan karena kita ngalami. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya kita semua akan menjadi carang-carang yang menghasilkan buah yang lebat. Karena kita nempel. Waduh, luar biasa tadi saudara waktu datang Mas Dipta sama Mbak Tika dan anak-anak saya tadi ikut ke rumahnya Pak Joko ya, sama Mas Bagas juga. Saya itu masih tidur saudara. Wah, haleluya. Saya bilang, Bu Ria kok lemes ya nak? Kata anaknya Pak Joko bilang, semangat Bu. Ya nak ya, bilang gitu saudara, semangat Bu, amin, haleluya. Iya semangat. Sembari merem saudara saya tadi terus melakukan sesuatu. Wah, luar biasa Roh Kudus Bu Ana. Bu Ana ki yo absen barang kok ikut-ikutan no. Ya, kenapa kok yo absen, kok ono absen segala. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi wah lemah, katanya semangat Bu. Terus diambilkan apa yang saya butuhkan. Wah cepet saudara, luar biasa loh Pak. Cekatan anaknya Pak nempel. Saya percaya nanti berumah tangga pun wah menyenangkan ya. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan dimanapun anak-anak ini berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa menjadi saksi. Bagaimana saya bisa bersaksi kalau kita nggak ngalami, nggak mengizinkan.
Tuhan membersihkan hidup kita melalui proses. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, murid ini melihat, mengalami dan menyaksikan waktu bersama-sama dengan Kristus, saudara. Aneh kalau kita berkata, wah, saya ini murid Tuhan, saya ini rajin pelayanan begini begitu, tapi nggak punya kesaksian. Nanti saya percaya ya, Pak Joko dan semua kita yang streaming bisa menyaksikan dimanapun saudara berada. Saya melakukan cintanya Tuhan melalui ini. Bisa disaksikan banyak hal. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Jangan menjadi orang Kristen yang begitu-begitu saja. Wah, Bu Romdona jempolnya banyak, Tuhan memberkati. Roh Kudus bekerja. Saya tadi katakan, wah luar biasa. Keluarga Pak Sutrimo dilawat Roh Kudus habis-habisan. Wah luar biasa, saya katakan tadi sama Bu Rom. Biar kiranya semua kita mengalami kasih Tuhan. Amin. Karena punya kerendahan hati, makanya Tuhan bisa kerja. Kalau kita nggak memiliki kerendahan hati, Tuhan nggak bisa lakukan apa-apa dalam hidup saya dan saudara. Seperti kesaksian saya di waktu-waktu yang kemarin, saudara. Kalau kita nggak manut, Om Situmorang, pendeta saya itu nggak bisa ngajar saya. Bagaimana bisa mengajar apa Tuhan mau dipaksa saya? Tuhan nggak ngerjakan, roh pemaksaan nggak ada. Tapi harus kita merelakan hati kita, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan cuma kita menikmati kesaksian orang lain, tapi alami dengan Tuhan hidup kita. Tapi kita mengalami sendiri bersama Tuhan. Jangan cuma dengar, amin, haleluya, kesaksian orang. Tapi coba saudara kata, jiwaku kita harus ngalami yo. Kita harus ngalami ya, jangan sampai cuma hanya mendengar dan melihat, tapi mengalami seperti murid, mengalami, melihat dan menyaksikan. Amin. Murid Yesus bersaksi melalui perkataan dan perbuatan. Waktu saya dan saudara melakukan firman, kita sedang bersaksi melalui perbuatan kita. Amin. Sebab firman Tuhan mengatakan, Yakobus 2 ayat 26. Apa Mas Bagas? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Tidak ada gunanya kalau tanpa perbuatan. Iman mati, saudara. Demikian juga kita, kalau kita berkata anak kita ini orang Kristen loh. Anak Tuhan tapi kok nggak berbuah, Tuhannya siapa? Kalau Kristus pasti kita menghasilkan buah. Karena Tuhan itu pokok dan kita ini carang. Kita nempel, bersaksi melalui perbuatan kita. Bukan sekedar di mulut doang, saudara. Kita bersaksikan pakai mulut kita, Tuhan pimpin. Tetapi setelah itu dari perbuatannya. Orang di sekitar kita melihat, menyaksikan keluarga kita dari Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Melihat perbuatan saya dan saudara, kita dikelilingi dengan apa? Cinta, dengan kasih, dengan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas di sekitar kita. Saudara, Roh Kudus akan mengajar kita tentang segala sesuatu kepada seluruh kebenaran firman. Dan kita akan terus dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bersaksi agar orang lain diteguhkan dan diperoleh dan memperoleh teguran. Diteguhkan dan supaya setiap kita yang tidak nempel pada pokok anggur, biar segera kita ini ditegur Tuhan melalui apa kesaksian kita. Kesaksian yang diurapi Roh Kudus tentunya. Mas Dipta tolong Yeskel 3 ayat 18 sampai 21. Yeskel 3 ayat 18 sampai 21. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya,
tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenaran dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Amin. Yang artinya saudara mulai belajar, fokusnya bukan cuma kepada diri sendiri, tetapi kepada orang lain, ya. Amin. Haleluya. Fokus bukan kepada diri sendiri, arti Yeskel 3 ayat 18-21. Memperingatkan, mulai belajar menjadi saksi. Dimanapun saudara berada, jangan fokus ke diri sendiri. Ya seperti tim PDH. Wah luar biasa. Ria ini sampai yang bisa saya katakan melalui apa saudara? Bahasa tubuh nangis. Nggak bisa ngomong apa-apa. Kebaikan luar biasa, tim PDH dahsyat. Selalu mengusung. Wah saudara nggak layak-layak saya terima itu, tapi Tuhan kau baik. Engkau memberikan keluarga yang nempel kepada pokok anggur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan pakai melalui pelayanan kami saudara beberapa waktu. Wah luar biasa. Hari-hari ini saat kita banyak sekali konseling ya saudara. Saat dikonslingi pribadi lepas pribadi, kita mengonslingi pribadi lepas pribadi itu, roh jahat gak tinggal diam. Banyak serangan-serangan yang digencarkan si licik, si jahat itu. Lah kalau saudara dan saya hanya fokus ke diri sendiri, lah kalau tidak ditopang mungkin tumbang ria. Terima kasih ya Pak Joko. Dan intinya saya tidak bisa memberi apa-apa. Tuhan yang melimpahkan berkat. Loh, apa saya bilang toh hari-hari ini waria? Enggak saudara, saya tuh tidak pernah ngomong apa-apa. Tapi saya percaya saudara, Tuhan menggerakkan pribadi lepas pribadi. Seperti Bu Romdona juga sering doa. Selalu berdoa, semua kita ya mendoakan Mbak sehat. Iya, saya butuh ditopang terus dalam doa. Dan ini dibuktikan dengan perbuatan. Wow, keren. Pokoknya Tuhan menyediakan upah buat keluarga ini yang luar biasa. Luar biasa, anaknya juga manut-manut. Semangat Bu, semangat. Tadi tangannya sembari gini saudara. Mbak Tika luar biasa memberi kita semangat. Tidak bilang ya wis Bu ndak usah lem, nggak bilang gitu loh. Itu buah itu. Kan yang lain biasanya gini, wis tak Bu nggak usah lem Bu, tidur aja lagi gitu ya. Ini ndak loh. Semangat Bu, semangat. Waduh, langsung saya sembari melek-melek pelan-pelan. Iya nak, semangat nak. Wah Tuhan, tolong cepat bilang kalau terlambat. Aduh, gak enak. Tapi kondisi keadaan kita memang seperti itu saudara tadi. Tapi setelah putra-putri ini datang, semangat Bu, amin. Saya bilang, sehat saudara. Ria sehat, amin. Puji Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Ini loh, fokus bukan lagi ke diri sendiri. Tetapi mulai belajar memperhatikan pribadi lepas pribadi sekitar kita. Siapapun mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sadar bahwa orang bisa bertumbuh melalui kesaksian kita, saya dan saudara. Jangan fokus ke diri sendiri, hanya tinggal di dalam zona nyaman kehidupan kita. Semuanya bangun pagi melakukan semua untukku, 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 untukku. Kalau saudara baik kepada keluarga sendiri itu sudah biasa.
tapi belajar untuk memperhatikan juga orang lain. Itu yang namanya buah. Saudara yang dikasihi Tuhan, menghasilkan buah. Wah, luar biasa, saya bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Senang saudara, saya bangga. Bukan kebetulan saya ada di tim PDH, boleh menjadi babu di sana. Saya bangga, semuanya bertumbuh. Wah, bangga, saya bersyukur. Haleluya, bersyukur, bersukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang diberkati melalui kesaksian kita. Jangan pernah kita ragu malu. Orang yang dipimpin Roh Allah, yang nempel kepada pokok anggur, gak akan ragu, gak akan malu. Karena Roh Kudus memampukan kita, amin, untuk bersaksi. Tidak pernah ragu, selalu berbagi kebenaran. Gak diam saja, wah wes pokoknya untukku lah. Semua untukku, untuk anakku, untuk istriku, untuk suamiku, untukku, ku. Cukup. Orang lain ndak penting. Wong aku bisa hidup tanpa mereka kok. Loh, saya itu sampai bilang loh, saudara, di jalan, lah apa ada untungnya kalau dipikir secara dunia loh saudara, secara daging. Tapi lah ya kan repot-repot, ngusong terus. Yang diusung aja pakai tongkat, pakai krek. Tapi saya katakan Tuhan punya urusan secara pribadi dengan engkau. Ya Tuhan, kau baik, Tuhan kau baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Putranya lagi kentis. Waduh, bukan saya ngalami loh saudara. Biar setiap kita menghasilkan buah. Tujuan kesaksian kita untuk apa? Mempermuliakan Tuhan, memberkati sesama. Yang ketiga, belajar mulai jangan pernah fokus kepada diri sendiri. Saudara, berkata matur nuwun buat kasih-Mu Tuhan. Bukankah Tuhan selalu menitipkan berkat orang lain melalui kita? Gak ada beras jatuh dari langit, gak ada duit jatuh dari langit, gak ada bengkoang jatuh dari langit. Karena saya punya bengkoang, saya bilang bengkoang saudara. Itu ada timun, gak mungkin timun jatuh dari, pasti Tuhan pakai kita untuk boleh menjadi berkat. Saudara, dan kita tidak akan pernah melarat kalau kita memberkati sesama kita. Terima kasih buat tim PDA luar biasa, the best. Yang keempat, bersekutu. Gereja adalah kita, saudara. Berbicara tentang gereja Tuhan, kita ini gerejanya Tuhan, bait Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi berpikir, mari kita semua berbawa gereja adalah sebuah pribadi kita. Karenanya saudara, enggak kita dilarang untuk pergi gereja secara permanen. Enggak ada yang larang saudara. Memang kita harus mempersembahkan tubuh kita. Nanti setelah pandemi COVID-19, saudara, pemerintah sudah mengizinkan kita boleh kembali beribadah di setiap gereja lokal di mana kita bergereja. Kita akan kembali beribadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tiap minggu. Tapi kalau saudara dan saya tidak nempel kepada pokok anggur, kepala dari gereja itu percuma, saudara. Pasti Tuhan akan potong hidup saya dan saudara, dibakar, dibuang. Dan di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar pola berpikir kita. Seperti firman Tuhan, 2 ekor ikan tambah 5 jelai roti menjadi 5.000 yang makan, laki-laki, perempuan, dan anak-anak gak terhitung. Sisanya 12 bakul. Wah, pinter saudara, luar biasa. Haleluya, tim kami hebat. Sisanya 12 bakul. Mari belajar, terapkan. Saya terapkan itu dalam hidup saya. Saya selalu katakan kelipat gandaan akan terjadi. Berkat limpah akan kita alami saat kita
benar-benar nempel pada pokok anggur. Amin. Tapi fokus kita bukan untuk itu bonus. Yang terpenting nempel pada pokok anggur. Hidup menghasilkan buah itu yang penting, saudara ya. Terus kita buka di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-27. Tolong Mas Dipta, gereja adalah tubuh Kristus. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Amin. Amin. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kita ini anggota tubuh Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus dan kita ini Anggotanya. saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ikuti Kristus yang menjadi kepala kita. Kita ikuti. Kita harus bersekutu dengan pribadi Yesus Kristus, saudara. Karena itu adalah aneh ketika saudara dan saya ada di sebuah gedung gereja ya, yang jemaatnya sangat banyak, mungkin ribuan atau puluhan ribu, tetapi tidak ada persekutuan di dalam roh dan kebenaran. Ada anggotanya puluhan ribu mungkin, atau ratusan, saudara, tapi tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Semuanya hanya liturgi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk terus nempel kepada pokok anggur. Fungsi daripada kita, saudara, menjadi mengizinkan Tuhan berjalan bersama kita, ambil alih hidup kita. Saat kita boleh, saya tadi katakan, tanpa kerendahan hati, Tuhan gak bisa, kita dan Tuhan gak bisa berjalan bareng. Karena dia pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Pribadi Yesus Kristus itu lemah lembut dan rendah hati. Untuk itu saudara, kita buka di dalam Filipi 2 ayat yang keempat. Dengan rendah hati kita mau menghampiri tahta kemuliaannya. Filipi 2 ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri. Semua aku untukku. Tapi kepentingan orang lain. Amin. Ini loh. Luar biasa, saudara. Belajar untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita, saudara. Besok hari Senin, saudara, kita ada baksos. Tadi dari teman Bu Santi dan Bu Romdona ya, yang sudah terlibat selalu setia pelayanan. Kita sudah targetkan 3 bulan sekali, saudara. Apa yang kita bisa buat, apa yang Tuhan kerjakan, kita mau lakukan. Iman tanpa perbuatan adalah Mati. dari Pak Dwi ya, keluarga Tegal. Lah saya bilang ini semua kok keluarga dari Bapak Sutrimo yang wah luar biasa, ini benar-benar tenan-tenan tok nempel, begitu sungguh nempel pada pokok anggur. Saya mengucap syukur. Semua kita mau dipimpin oleh Roh Allah. Terus saudara meneguhkan dan melengkapi. Coba 1 Korintus 12. Fungsinya kita jangan pernah memikirkan diri sendiri. Kita nggak akan terima apa-apa, saudara. Terus 12 leh. 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Amin. 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 Kita satu tubuh. Di dalam Yesus saling mengasihi. Wah, saya bangga loh, saudara. Juga ini anak wedok waktu baksos berapa bulan lalu ya, Mbak Natalia juga bergabung bersama kita. Luar biasa, beliau dari GKJ Jatingaleh bersama keluarganya, saudara. Luar biasa, Tuhan itu baik. Tuhan selalu punya cara, kau selalu punya cara
untuk kenolongku. itulah saudara. Tuhan punya cara. Saya rindu kalau melihat banyak hamba-hambanya Tuhan itu ya yang diberkati limpah saudara. Saya aduh senangnya ya bisa berbagi ini itu. Saya berdoa terus minta belas kasih Tuhan. Biar kita juga bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, besok kita akan lanjut. Mari saudara kita minta Tuhan. Tiap orang ya saudara yang benar-benar mengizinkan dirinya berjalan bersama Tuhan akan mengalami selalu kemurahan Tuhan. Amin. Saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami percaya setiap kami mau Tuhan gandeng. Kami mau berjalan bersama Engkau. Kami mau dipimpin bersama Engkau. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau menjadi saksi dimanapun kami berada. Karena melalui persekutuan intim kami dengan Tuhan menghasilkan buah, dan buah itu benar-benar memberkati saudari kami. Biar melalui hidup kami, hidup saudara kami yang streaming, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara, selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Besok kita kembali live streaming pukul 17.00. Mari saudara, kita akan nempel terus kepada pokok anggur, supaya carang kita sebagai carang menghasilkan buah. Dan relakan, sekalipun kita sudah menghasilkan buah, buah itu akan dibersihkan. Saudara, carang itu akan dibersihkan supaya buahnya lebat. Tuhan memberkati. Haleluya. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Terima kasih tim PDA luar biasa. Terima kasih Pak Joko Warsito. Terima kasih Pak Dwi yang luar biasa memberikan anaknya melayani dengan setia. Upah yang besar Tuhan berikan. Amin. Besar